Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakih Zamuklis. Oke teman semua ya, di video kita kali ini kita akan ngebahas dan nge-review salah satu framework yang lagi keren banget. Itu adalah Astron Agent teman semua, atau misalkan bisa dibilang juga Astron Agent ya. Jadi di sini ini adalah sebuah tools teman semua yang membuat workflow agentic lagi ya, seperti yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya, tapi ini akan beda teman semua. Kenapa? Karena di sini kita akan ngebahas juga tentang bagaimana cara membuat MCP ya dengan menggunakan Astron Agent ini ya. Nah, jadi di sini MCP itu apa? Itu adalah kita bisa membuat ya agent kita itu dia aware dengan apa yang harus dia lakukan ya. Jadi kalau misalkan kalian itu ngelihat di aplikasi-aplikasi ya yang sekarang lagi marak menggunakan AI, itu kalau misalkan ada aplikasi yang berhubungan dengan gambar gitu terus kita bikin prompt, nanti dia tahu bahwa kita sedang meminta membuatkan sebuah gambar gitu. Nah, itu adalah kunci dari MCP, dan sekarang kita bisa menggunakan Astron Agent ini, kita bisa pakai ya LLM untuk dipakai untuk ngerespon apapun yang kita masukin ke dalam prompt kita ya. Keren banget ya. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya kalau kita lihat, jadi Astron Agent ini adalah sebuah intelligent agent ya, dimana kita bisa ya membuat sebuah AI agent ya, framework yang dimana nanti kita bisa bikin ya sebuah multi-step task execution di sana, dan di sana juga kita bisa lihat ya, nanti kita bisa buat ya sebuah instruksi-instruksi yang kompleks ya, lalu kita bisa buat subtask ya, dan juga kita bisa membuat ya yang mau agent yang kompleks banget kita bisa taruh di sana ya. Tapi di sini kita akan coba ya gimana caranya membuat bot agent dengan menggunakan LLM ya, dimana kita bisa nanti membuat MCP sederhana ya. Kita pertama akan buat untuk runtime Python. Yang kedua, kita akan buat juga untuk bikin sebuah agent yang bisa ngejawab ya permasalahan-permasalahan berhubungan dengan fisika. Ya, ini bakal keren banget teman-teman semua. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke workflow dan cara nginstal dari Astron Agent ini teman-teman semua ya. Check this out. Oke, kita bisa langsung aja di sini ya, langsung kita search aja Astron Agent ya di browser kita. Lalu kita bisa langsung nih masuk ke GitHub-nya ya di iFlyTek Astron Agent. Nanti kita akan masuk ya ke halamannya GitHub-nya Astron Agent nih. Nah, di sini ini open source teman-teman semua, jadi kita bisa ya ngelihat banyak banget ya penggunaan dari Astron Agent ini. Nah, di sini cara menginstalnya ya. Pertama itu kita bisa langsung aja clone repositorinya, ini adalah si git clone ini, dan kita masukin ya di folder yang mau kita install si Astron Agent-nya ya. Langsung aja kita git clone. Nah, ini silakan ditunggu aja. Nah, setelah selesai, sekarang kita masuk ya ke foldernya si Astron Agent ya, Astron-Agent. Udah masuk teman semua. Nah, di sini kita ya masuk ke Docker-nya karena kita mau nginstal si Astron Agent-nya di Docker. Itu adalah kita bisa langsung ya nge-copyin si environment-nya teman semua. Nah, ini kita clear, lalu kita kopikan aja si env.example ya, itu ke folder env yang mau kita pakai, karena nanti ini akan berguna untuk si Docker-nya. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang pastikan kita menjalankan desktop Docker-nya ya. Jadi ini Docker-nya harus jalan dulu. Kalau misalkan paling mudah adalah membuka ya aplikasi si Docker. Udah, nah dari sini setelah ini jalan kita bisa langsung mengcompose si Docker-nya ya, dan kalian bisa ngambil juga dari GitHub-nya ya, dan di sini kita bisa langsung aja nulis ya Docker compose with authentication YAML app min-d ya, dan di sini dia akan nge-pooling semua file Docker image-nya yang dibutuhkan untuk ya menjalankan Astron Agent. Oke. Gampang banget, dan dari sini kita bisa tunggu aja sampai semuanya sudah di pooling ya untuk Docker image-nya khusus untuk si Astron Agent. Oke, udah teman-teman semua ya, dan di sini kalau kita lihat udah ke pooling semua, lalu kita masukkan di sini Docker container ls, dan kita akan lihat bahwa lihat image-nya udah ada semua ya, kontainernya udah kita punya di sini ya. Keren banget ya, jadi ini gampang banget ya untuk kita ngambil si Astron Agent dengan menggunakan Docker. Lalu kita bisa langsung men-start all service, itu sebenarnya sudah tadi kita compose itu udah nge-start ya. Jadi sekarang kita bisa langsung aja ke localhost 8000 untuk masuk ke aplikasi utamanya. Ini adalah aplikasi dari Cashdoor teman-teman semua. Ya, ini adalah untuk aplikasi hub-nya ya untuk Astron Agent, dan di sini kita bisa masukin langsung admin 123 ya. Nah, ini adalah apa? Ini adalah dashboard ya dari semua aplikasi yang ada dari iFlyTek ya. Dan di sini kalau kita lihat, kita masuk ke aplikasi ya.
di sini ya, di mana bentar, di application, identity application ini udah ada Astron agent-nya ya, dan di sini kita bisa akses dengan localhost aja. Nah, di sini kita masuk ke Astron agent ya. Ini mudah banget teman-teman semua untuk pakainya. Jadi langkah pertama itu adalah kita kan mau bikin MCP ya. MCP itu kan kita perlu ada satu model LLM yang kita gunakan. Pertama adalah kita langsung model management, lalu kita create model ya. Nah, create model di sini kita akan pakai dari Spark teman semuanya, dari OpenAI. Kita tambahin ya model name-nya itu adalah Spark X 1.5, lalu modelnya adalah X1 ya. Model deskripsinya kita bisa tulis saja ya dengan mudah. Di sini kita bisa tulis adalah Spark X 1.5. Nah, lalu API endpoint-nya ini akan saya kopikan aja untuk di Spark X-nya, dan API key-nya juga akan saya kopikan saja di sini ya. Nah, ini akan udah teman semua dan kita bisa submit. Nah, sekarang setelah kita submit, maka modelnya sudah bisa kita gunakan ya. Dan ini syaratnya kita harus connect internet untuk bisa pakai model ini teman semua ya. Oke, sudah berjalan teman semua untuk Spark ya X 1.5-nya. Nah, ini bisa langsung kita gunakan, di mana kita akan bikin di sini sekarang kita mau buat create workflow ya, lalu kita bikin custom creation. Nah, di sini udah disiapin ya untuk flow programmingnya, workflow yang kita sudah tahu ya, banyak banget yang menggunakan workflow seperti ini, dan di sini sudah disediakan ya untuk input sama output node-nya. Oke, nah sekarang ini dengan mudah kita akan menggunakan sebuah large model di tengahnya ya, dimana nanti ini akan menjadi MCP yang bisa kita pakai teman semua ya. Dan di sini kalau misalkan kita lihat ya, kita bisa langsung aja mengkonekkan ya si agent input dengan agent outputnya. Nah, di sini sudah terkoneksi ya, dan di sini kita bisa langsung pilih ya select model. Untuk large modelnya adalah Spark X, lalu kita bisa pilih langsung di sini adalah input dari input yang ada di sebelah kiri ya, lalu kita di sini kasih juga untuk user prompt-nya ya, kita tambahkan. Nah, sekarang kita mau bikin agent apa nih? Nah, kita mau bikin agent untuk ngerunning si runtime-nya Python ya. Jadi di sini kita tulis aja you are a code expert ya. Nah, lalu kita koma. Nah, di sini kita tambahin bahwa di dalamnya itu adalah kita akan coba ngetes atau ngerun Python code ya di sini. Nah, kita bisa tuliskan aja langsung tes ya di output. Oke, off. Nah, kita tulisin this code ya. Nah, code-nya ini kita menggunakan Python, jadi kita kasih tanda kurung-kurung input. Nah, ini ngambil dari mana? Ini ngambil dari input yang tadi kita tambahkan di bagian atas ya. Di sana ada agent inputnya. Nah, udah. Lalu di sini kita bisa langsung juga ya tambahin info selanjutnya adalah show the result. Oke. Of the code. Nah, ini artinya apa? Jadi di sini kita kayak membuat sebuah user prompt ya, yang dia itu mentranslasikan apapun yang kita inputkan ke prompt yang nanti kita akan pakai ya. Jadi nanti dia akan bekerja sebagai code expert. Itu adalah contoh MCP sederhana ya, dimana kita bisa memastikan bahwa input ini nanti akan dijawab ya oleh bot yang sifatnya adalah sebagai code expert. Oke. Udah gampang banget teman-teman semua. Nah, dari sini kalau udah ya, kita bisa lihat bahwa di sini outputnya itu akan masuk ke node output ya. Jadi di sini kita bisa langsung kita sambungkan ya si outputnya itu adalah dengan large model output. Udah, dan kita taruh di sini untuk jawabannya itu adalah kita kasih tanda kurung-kurung, itu adalah output ya. Jadi nanti dia akan menghasilkan output dari si large modelnya. Dan kita coba debug teman semua, dan kita coba di sini ya, kita taruh sebuah program Python misalkan ya for i in range ya, lalu kita kasih 0 sampai 10.2, lalu kita print ya i. Nah, ini kita naruh gini aja, nggak usah ngasih perintah apapun. Nah, nanti dia akan masuk ke prompt tadi yang kita udah buat ya, you are a code expert, lalu dia masukin si kodenya, lalu dia akan ngetes outputnya. Nah, kalau kita lihat ya, sekarang si model LLM tadi langsung ngasilin kodenya ya, outputnya, dan menghasilkan ini ya si logika berpikir dari kode yang kita taruh di situ ya.
Keren banget ya. Jadi ini sekarang bot kita atau agent kita itu sudah paham dengan apa yang harus dia lakukan ya, tanpa harus kita nulisin prompt yang panjang. Jadi sekarang kita bisa bikin asisten memang khusus untuk codingan teman semua ya. Keren ya, keren banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat aplikasi-aplikasi di luaran sana ya yang kita pakai prompt dan dia bisa ngejawab sesuai dengan aplikasinya apa, itu sebenarnya dia menggunakannya kayak gini ya. Nah, sekarang kita coba bikin juga untuk percabangan ya, kita bikin misalkan choice-nya adalah 1. If choice itu adalah sama dengan 1, dia akan print ya task 1. Kalau misalkan kita kasih else di sini, nah dia akan ngeprint task misalkan yang kedua ya. Kita bisa taruh di sini print, lalu kita kasih ini adalah task 2 kayak gitu aja. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya, kita send, nah dia juga akan menjawab sesuai dengan tadi ya, you are a code expert, dan dia akan menjalankan programnya sesuai dengan prompt yang tadi kita taruh ya, kita embed di dalam si agent LLM-nya ya. Keren ya. Jadi sekarang kita tahu nih di belakangnya kayak gimana ya, dan kita bisa bikin dengan mudah ya dengan menggunakan Astron Agent ini teman-teman semua. Karena di sini ya workflow-nya itu udah menggunakan si model LLM ya, yang dimana nanti kita bisa nge-feedback dari sana. Oke, dan syaratnya tadi kita punya API endpoint sama kita punya API-nya ya, dan ini akan berjalan untuk Astron Agent ini untuk OpenAI model ya. Ini keren banget teman-teman semuanya. Jadi mantap ya. Jadi kita bisa membuat agent yang custom untuk customer kita. Misalkan mereka mau bikin agent khusus untuk perusahaan mereka di bidang apa, jadi kita bisa jawab dengan menggunakan seperti ini. Bahkan kita juga bisa menggunakan RAG ya dari database yang kita bisa hook ya dengan si workflow dari Astron Agent ini. Keren ya, keren banget nih ya. Kita coba publish dulu teman semua, dan di sini kita bisa rilis API ya, atau kita bisa langsung rilis ke Agent Hub, di mana nanti ini bisa kita pakai lagi ya untuk si flow-nya, dan kita bisa kasih nama di sini. Ini adalah Python misalkannya runtime agent, oke. Terus kita taruh di sini workflow, dan di sini deskripsinya adalah this agent runs ya Python code, oke. Dan kita bisa publish teman semua ya, keren. Nah sekarang ya kita akan coba bikin lagi satu agent itu ya, creation workflow, dan kita akan coba main-main ya di sini. Sama juga kita bikin, nah di sini ya kita kalau lihat di node sebelah kiri itu banyak sekali node-node yang bisa kita gunakan ya. Apakah itu database, question and answer, lalu juga di sini ada ya variable storage ya. Kita mau misalkan bikin logika yang advance, kita bisa taruh di situ teman semua. Dan di sini ya kita akan bikin lagi, itu adalah kita akan buat sebuah workflow, di mana workflow-nya ini akan kita buat sebagai profesor fisika ya, di mana nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan fisika teman semua ya. Kita taruh di sini modelnya adalah Spark, lalu kita kasih user input dengan sama yang tadi, lalu kita kasih user prompt. Di sini kita tuliskan aja bahwa dia itu adalah seorang profesor ya di bidang fisika. Oke ya, di sini adalah misalkan you are ya a researcher misalkan and an expert ya misalkan in physics. Oke. Jadi dia expert dalam bidang fisika ya, dan di sini dia disuruh menjelaskannya, explain ya misalkan this ya phenomena. Nah, terus kita taruh si inputnya di sini ya. Kita taruh inputnya di situ. Oke. Nah, nanti dia akan menjawab ya, lalu and explain ya underlying principles ya dari si pertanyaan yang berhubungan dengan fisika ini. Oke, keren ya, keren banget. Jadi sekarang kita akan coba bikin ini. Nah, dan dulu kita kasih di sini ada outputnya mau apa, kita pastikan outputnya adalah string. Oke, dan kita outputnya langsung aja kita hook dia dengan output dari large model. Lalu kita kasih output di sini ya. Lalu kita kasih large model, di sini adalah output teman semua ya. Oke, keren. Lalu kita debug dan kita coba, saya minta ya dia untuk menjawab pertanyaan ini ya. Misalkan levitation ya using magnet. Ya udah nih. Nah, sekarang dia harus menjawab apa itu levitation using magnets teman semua. Dan kita bisa lihat bahwa di sini langsung dia jelasin ya bagaimana ya mengambang dengan menggunakan magnet teman semua. Dan di sini kita lihat bahwa ada how it works ya, lalu di sini ada superconducting magnets, levitation dan sebagainya ya. Jadi ini dijawab dengan lengkap ya, dengan persona dia itu adalah sebagai researcher dan academics ya di bidang
fisika. Jadi kita bisa kasih aja nama di sini, kita kasih namanya adalah misalkan physics ya, profesor. Oke, keren. Nah, jadi kita bisa bikin wiki teman semua ya untuk fisika nih, keren banget ya. Kita taruh di sini deskripsinya, kita bikin ya a professor ya of misalkan physics. Oke. Keren ya. Di sini kita berikan lagi and this is a smart agents ya. Oke, correct ya. Kita save. Udah teman-teman semua dan kita juga bisa publish, kita rilis ke Agent Hub. Ya, kita klik di situ. Oke, dan sekarang sudah publish teman-teman semua untuk agent kita. Jadi sekarang kita punya 2 agent workflow, itu adalah untuk Python dan juga untuk fisika profesor teman semua. Keren abis. Oke, keren banget ya. Itu adalah tentang Asron Agent teman semua, dan di sini kita udah bisa bikin ya workflow yang keren banget. Dan selanjutnya ya, kalau misalkan kalian ingin ngelihat lagi ya tools-tools yang berhubungan dengan agentic seperti ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah, atau misalkan kalian ingin tahu juga lebih dalam tentang Asron Agent, silahkan tulis juga di kolom komentar. Oke teman semua, jadi see you in the next video ya. Keep coding, stay awesome teman semua. See you in the next video ya. Bye.